Modus pelecehan seksual kini beragam. Di Lamongan, Jawa Timur, seorang pemilik distro memperdaya 16 perempuan dengan iming-iming dijadikan model endorsement dan pemotretan baju di distronya. Polisi menangkap 2 mantan barista Starbucks yang melakukan pelecehan seksual mengintip bagian intim tamu dari kamera pemantau CCTV. Isu kekerasan seksual pada perempuan bukan tabu lagi dewasa ini. Meningkatnya korban dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa hak-hak perempuan untuk hidup bebas dan otonom seakan dicederai. Perempuan sering distigma sebagai masyarakat kelas 2, inferior, dan sumber kejahatan. Perlakuan semacam ini membuat perempuan harus berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan kembali haknya sebagai manusia yang utuh dan setara. Perempuan masa kini sudah mampu menunjukkan kredibilitasnya dalam bidang apapun. Walaupun demikian, ruang publik masih belum aman bagi perempuan karena perempuan tetap memiliki banyak peluang untuk dijadikan korban kekerasan seksual. Melihat hal ini, bagaimana seharusnya gereja bertindak? Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun dari 2001 sampai 2012, sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual, di mana 2.920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik atau komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan sebanyak 1.620 kasus. Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam, setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun. Kemudian data terakhir yang diterima oleh Komnas Perempuan di Indonesia melalui catatan tahunan, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2020, tercatat 431.470 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang bersumber dari pengadilan agama, kemudian 14.791 kasus yang bersumber dari lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia, serta 1.419 kasus dari unit pelayanan dan perujukan atau UPR. Dan jika dilihat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami penaikan hampir 8 kali lipat dari data ini. Bisa disimpulkan bahwa kondisi perempuan dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Michael Kaufman, seorang aktivis asal Kanada, mengatakan ada 3 penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan yang didasari oleh paradigma laki-laki dan kekuasaannya. 3 di antaranya yakni patriarki, privilege, dan permission. Patriarki masih menjadi pemicu paling besar di balik kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Ada kesenjangan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Bahkan negara ikut andil dalam pelegalan budaya patriarki, seperti memperbolehkan pernikahan poligami dengan syarat tertentu. Laki-laki juga tak jarang memperoleh privilege yang berupa pengambilan keputusan. Laki-laki cenderung vokal dan dominan dalam memutuskan sesuatu, sementara perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat ataupun penolakannya. Hal ini didasarkan pada stereotip laki-laki yang selalu menggunakan nalar, sedangkan perempuan selalu menggunakan perasaan. Di ruang publik, laki-laki memiliki sikap permisif. Laki-laki bisa melakukan apa saja terhadap perempuan dan itu dianggap wajar
oleh masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah karena hawa nafsu birahi dan adanya kesempatan untuk pelaku melakukan kekerasan seksual. Kemudian, faktor penyebab sulitnya menghentikan tindakan kekerasan seksual pada perempuan adalah karena perempuan yang sebagai korban memilih untuk bungkam dan menutup diri. Bagaimana respon atau suara perempuan korban kekerasan seksual? Suara-suara dari perempuan korban kekerasan seksual yang selama ini masih banyak dibungkam, dari dulu hingga sekarang haruslah mulai didengarkan. Perempuan harus diberikan ruang untuk menyatakan dirinya, kisahnya, dan pengalaman-pengalamannya, dan apa yang mereka pahami sebagai keadilan. Di luar sana, masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama di ranah domestik atau KDRT. Di saat mereka ingin menyuarakan keadilan bagi dirinya, mereka terhalang oleh pemahaman masyarakat yang membudaya, yaitu tabu mengungkapkan aib rumah tangga. Tidak hanya itu, perempuan-perempuan lain yang menjadi korban juga, contohnya pelecehan seksual dan lain sebagainya. Saat ingin menyatakan keadilan, mereka malah diberikan atau disulutkan pernyataan seperti ini. Makanya kamu itu jaga diri. Kamu yang salah. Seharusnya kamu jangan melakukan itu. Kamu membuat malu keluarga. Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan lain seakan-akan menyalahkan perempuan. Sehingga korban atau perempuan itu hidup di bawah tekanan dan pengalaman-pengalaman buruk yang masih terngiang di dalam dirinya. Berikut akan kita tampilkan beberapa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam hidup. Saya melayani dari mencuci pakaian, menyediakan makan, hingga kebutuhan seks. Ini kisahku. Saya berpacaran dengan Bribda Jo, anggota Brimob dari Depok, Jawa Barat yang bertugas di Kota Poso tahun 2002. Dia sering berkunjung ke rumah orang tua saya dan berkenalan dengan mereka. Saya sering mencuci pakaiannya dan bahkan menyediakan makanan untuknya. Jo berjanji kepada orang tua saya bahwa dia akan menikahi saya. Jo selalu berkunjung ke rumah dan datang pada jam 11 siang dan pada saat saya sendirian di rumah. Jo kerap kali memujuk dan merayu saya untuk berhubungan seks. Dan hingga pada akhirnya kami melakukan itu, dia mengancam saya agar tidak memberitahukannya kepada siapapun tentang kejadian itu. Setelah itu Jo tidak pernah muncul lagi dan tidak pernah datang ke rumah sekalipun. Ternyata saya sadar bahwa saya sedang hamil 4 bulan dan saya kehilangan kontak Jo. Saya berusaha mencari Jo, tetapi dia sudah kembali ke Jawa. Saya melahirkan seorang anak laki-laki tanpa seorang ayah. Betapa hancurnya hidup saya padahal saya sudah melayani Jo, mencuci pakaian dan menyediakan makan untuknya, bahkan sampai kebutuhan seks. Tapi apa yang saya dapatkan adalah saya tinggal hamil begitu saja. Hidup saya hancur, saya malu. Seumur hidup, saya hanya akan menjaga anak yang cacat. Saya berusia 19 tahun, baru selesai ujian pada SMEA PGRI di Kota Ambon. Berpacaran dengan LR, Brimob yang pada waktu itu ditempatkan di Desa Suli tahun 2001. Dan tempat ini tidak jauh dari rumah saya. Saya berpacaran dengannya selama 3 bulan. Dan saya hamil, melahirkan seorang anak laki-laki. Anak yang saya lahirkan cacat dan namanya adalah Arnold. Dia tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara. Awalnya, saat LR mengetahui saya hamil, dia menjanjikan kepada orang tua saya akan menikahi saya. Tapi,
Pada kenyataannya, itu tidak pernah terjadi. Saat beberapa kali dia pindah tempat pekerjaan, dan pada akhirnya aku kehilangan kontak dengannya. Ibu saya berusaha mencari tahu keberadaannya, dan ternyata dia sudah menikah dengan perempuan lain. Kemudian, ibu saya membuat kesepakatan dengan LR bahwa sekalipun bakal menikah dengan saya, LR harus tetap membiayai anak saya. Tapi itu pun tidak dapat terrealisasikan. Ibu kembali menuntut keadilan, dan pada akhirnya LR hanya membuat surat pernyataan dan membayar 10 juta. Dan keluarga saya tidak boleh menentukan lagi. Dan kasus ini ditutup. Sekarang, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya harapkan? Hanya menjaga anak yang cacat tanpa pertanggungjawaban dari ayahnya. Padahal, saya hanya ingin LR juga membiayai saya dan anak saya seumur hidup. Sekarang, saya dan orang tua saya harus menerima segala pandangan buruk masyarakat kepada keluarga saya, dan hidup saya pun hancur. Sehubungan dengan kasus tersebut, kelompok berusaha mengkajinya berdasarkan teori teologi relasi. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu diuraikan prinsip yang terkandung dalam teologi, lalu meninjau kaitannya dengan komunikasi. Pada hakikatnya, teologi merupakan suatu pengetahuan adikodrati yang bersifat sistematis, koheren, serta metodis mengenai keimanan akan wahyu Allah atau yang berkaitan dengan wahyu tersebut. Dalam wahyunya, Allah menyapa manusia, memperkenalkan dirinya, serta mengajak manusia untuk turut serta di dalam kehidupan Allah sendiri. Maka dari itu, manusia diharapkan menanggapi sapaan Allah tersebut lewat iman kepercayaan sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Sang Pewahyu. Kemudian, terkait komunikasi, kami menyadari bahwa manusia akan senantiasa berkomunikasi dalam setiap sikap yang ditampilkannya, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan komunikasi itu sendiri bersifat tidak dapat ditarik kembali. Sehingga, dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, kita diharuskan untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Melalui kaitan antara komunikasi dan teologi, dapat dikatakan bahwa kita perlu senantiasa menghasilkan suatu komunikasi yang memanifestasikan wahyu Allah dalam kehidupan berelasi sehari-hari, baik kepada Allah maupun sesama, sebagai bentuk tanggapan kita atas wahyu Allah tersebut. Dalam kata lain, kita perlu menerapkan prinsip kuasa redemptif atau penebusan dalam tindakan komunikasi kita, sehingga orang di sekitar kita dapat turut menerima Injil atau warta dari Tuhan, agar kemudian orang-orang tersebut mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Lantas, jika kita melihat persinggungannya dengan kasus, kelompok menyadari bahwa setiap orang Kristen, baik gereja sebagai suatu lembaga, ataupun kita sebagai individu, perlu memanifestasikan wahyu Allah tersebut dalam kasus ini. Realita yang mengingatkan kita bahwa angka terjadinya kasus tersebut masih tergolong tinggi, tentu merupakan suatu peringatan yang menyadarkan bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, setiap kita dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah dalam mengatasi kasus ini sebagai bentuk keimanan kita terhadap dirinya lewat perilaku komunikasi kita. Sehingga, para korban diharapkan dapat terbebas, memperoleh jalan keluar, serta dapat secara nyata merasakan kehidupan dalam naungan kasih Allah. Kehadiran gereja di ruang publik merupakan suatu keniscayaan yang terkait dengan panggilan gereja untuk menghadirkan masyarakat yang lebih baik. Gereja dituntut peran dan sumbangsih positifnya dalam hal keadilan sosial, perdamaian, hak asasi manusia, politik, ekologi, dan masalah kemiskinan. Menurut Barth, gereja dan negara mempunyai kesatuan dalam hal dasar dan tujuan. Baik gereja maupun negara sama-sama berada di bawah ketuhanan, dan keduanya ada untuk melayani karya Allah di bumi, supaya kerajaan Allah hadir di bumi seperti di surga. Dalam pemenuhan hak-hak perempuan yang telah menjadi korban kekerasan, maka peran komunitas agama atau gereja sangat penting. Dengan mengupayakan melalui landasan teologi, gereja mencoba menanggapi dengan sebuah sikap, memperlakukan teologi sebagai kesaksian hidup, pembebas tentang ketubuhan, serta menegaskan independensi perempuan di hadapan Allah.
Adapun beberapa hal konkret yang dapat dilakukan gereja dalam menangani kasus kekerasan perempuan, yaitu dengan memberdayakan korban, menyediakan layanan krisis atau lembaga bantuan hukum yang lebih menekankan kepada korban kekerasan, membentuk komunitas anti kekerasan yang memulihkan di lingkungan gereja, mensosialisasi keadilan gender melalui pelatihan, studi, penafsiran Alkitab, penerbitan modul, dan audiovisual serta mimbar gereja, menggiatkan kembali organisasi atau perkumpulan perempuan, dan sosialisasi makna keadilan menurut perempuan korban kekerasan. Selain itu, menurut Joy Holland dan Peter Hendriot, jika masalah umat bersentuhan dengan masalah sosial, maka diperlukan pendekatan pastoral transformatif. Pelayanan pastoral transformatif yang baik mampu untuk membangun sensitivitas dan kesadaran umat tentang masalah kekerasan seksual terhadap perempuan, sekaligus mendorong peran semua pihak untuk terlibat dalam mencegah maupun menanganinya. Pelayanan pastoral sendiri merupakan pelayanan mendampingi dan menguatkan orang yang bermasalah agar mampu menyelesaikan persoalannya. Dari sini, gereja perlu melakukan pendampingan pastoral baik kepada perempuan maupun laki-laki yang berbasis pembebasan. Berdasarkan visi pembebasan, maka yang patut dikerjakan oleh gereja terlebih khusus pada permasalahan yang diangkat antara lain: pertama, gereja sebagai lembaga moral dapat memprogramkan pembinaan maupun pendidikan katekisasi dengan muatan kekerasan terhadap seksual perempuan. Pastoralia secara kolektif maupun personal ini mampu untuk membentuk sensitivitas dan kesadaran pelayanan umat tentang realitas kekerasan terhadap seksual perempuan. Kedua, perubahan paradigma tentang kesetaraan gender dapat disampaikan lewat berbagai muatan pembinaan dalam bidang keluarga, beragam kategori bina seperti sekolah minggu, remaja, pemuda, baik laki-laki dan perempuan, materi katekisasi maupun semi-lokal. Ketiga, gereja dapat melakukan proses pelatihan sivitas gender atau gender sensitivity training bagi warga gereja agar terlatih kepekaan dan kesetaraan gender. Keempat, paradigma bergereja perlu terus diperbaharui dari institusi dan ritualistik ke pemberdayaan umat, terlebih khusus tentang masalah sosial kemasyarakatan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Kelima, gereja menggalang pendampingan pastoralia holistis dengan melibatkan tenaga multiprofesional baik psikiater, dokter, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat lainnya. Keenam, pendampingan pastoralia secara rutin dan intens perlu dilaksanakan dengan umat pastoralia secara variatif kepada korban dan pelaku. Model pastoralia digagas secara kreatif, secara kolektif maupun personal. Ketujuh, penguatan pastoralia dengan mengadvokasi pelayanan dan umat keluar dari budaya malu dan menjadi budaya yang lebih terbuka untuk melakukan aksi pembelaan terhadap kasus kekerasan seksual. Seks sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Diberi Tuhan untuk dinikmati dalam pernikahan yang kudus oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Sehingga menikmati hubungan seksual sesungguhnya adalah menunjukkan rasa hormat pada Allah. Kekerasan seksual merupakan tindakan tidak menghormati Tuhan. Sekali lagi, kekerasan seksual merupakan tindakan tidak menghormati Tuhan. Gereja perlu turut serta mengambil peran untuk mengatasi masalah kekerasan seksual ini. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menjemaatkan pandangan-pandangan Alkitabiah tentang hubungan laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya hubungan seksual. Perlu membangun kesadaran jemaat tentang kehidupan laki-laki dan perempuan dalam relasi apapun, termasuk di dalamnya penghargaan terhadap diri sendiri. Yang
kedua, gereja memperkuat pastoral transformatif. Gereja memperkuat pastoral transformatif terhadap orang-orang yang terlibat dalam tindakan kekerasan seksual ini. Apakah terhadap pelaku, ataukah juga terhadap korban, ataukah juga terhadap keluarganya. Dan yang ketiga, gereja perlu melakukan pendampingan terhadap perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual ini. Hal ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak hanya dari mimbar gereja, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari. Kami kelompok menyimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan realita yang masih tumbuh subur di Indonesia. Tingginya kasus seakan-akan menjadi peringatan yang menyadarkan kita bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, sudah semestinya gereja turut mengambil peran dalam mewujudkan kasih Allah, guna mengatasi kasus tersebut serta mengentaskan para korban kekerasan seksual. Gereja diharapkan menghasilkan solusi konkret, preventif, dan mampu memberdayakan, sehingga melalui jalan keluar tersebut, perempuan dapat semakin dihargai derajatnya, serta meminimalkan potensi terjadinya kembali kasus ini, kekerasan seksual terhadap perempuan di kemudian hari. Mari ambil bagian dalam Menolak Kekerasan seksual pada Perempuan kekerasan seksual adalah kezaliman terhadap martabat manusia.